Jadi kalau boleh yang mulia, saya hanya tidak mengemis, saya minta hak saya yang mulia. Izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu ada sedikit seru dari review kasus persidangan si Sugitnur ini. Nah, ternyata kalau kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh si Sugitnur pada saat penyampaian jawaban dari replik JPU, si Sugitnur ini menangis sahabat-sahabat, dan disebabkan karena istrinya masuk rumah sakit. Nah, yang jadi pertanyaan, jangan-jangan ini karena efek membahala atau apa? Kita tidak tahu ya, karena si Sugitnur ini kan hobi mubahala, sahabat-sahabat. Kemudian juga si Sugitnur merasa dirinya selain JPU yang melakukan penzoliman, juga disolimi oleh si Bambang Tri. Seperti apa penjelasannya sahabat-sahabat? Mari kita lihat videonya. Jadi kalau boleh yang mulia, saya hanya tidak mengemis, saya minta hak saya yang mulia. Izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Yang mulia, seandainya bersujud di depan manusia tidak dosa, saya akan lakukan itu yang mulia. Saya akan bersujud sekarang. Tapi tidak mungkin saya melakukan itu, karena itu iman. Jadi saya tidak menghibah, saya menangis bukan saya cengeng. Ya, saya sudah berusaha nahan, tapi inilah batas kemanusiaan saya. Tiba-tiba saya dibentak sama Bambang Tri di depan penyidik itu. Apa maksud menunjukkan foto ini saya? Sambil melotot. Jadi sekujur tubuh saya seperti mendidih, diperlakukan seperti itu. Anda ini saya suruh nyetak buku, gak dicetak-cetak. Acara apa Anda ini? Ditinggal begitu saja. Lebih onar mana saya dengan undang-undang cipta kerja yang sampai detik ini demonya hampir di seluruh kota, bahkan bakar-bakar bank. Lebih onar mana saya dengan 349 triliun di Kemenkeu. Lebih onar mana saya dengan Harun Masiku yang sampai sekarang belum ada ketangkap. Lebih onar mana saya dengan jasa pinangki, korupsi EKTP. Saya tolong nanti sebelum yang mulia memutuskan, saya mohon, kalau apa yang saya tulis, Bambang Tri maksudnya, saya hanya menuntut, kalau apa yang saya katakan, kalau apa yang saya tulis itu dusta, bohong, maka laknat hidup saya, Bambang Tri. Hancurkan hidup saya, hidupkan dalam kemiskinan, cabut keberkahan hidup saya. Tapi apabila yang saya tulis benar, apabila yang saya katakan benar, maka azab siapapun yang menantangnya. Jadi saya hanya ibarat saya punya studio, saya sewakan, siapapun yang mau nyawa studio saya silahkan, mau rekaman genre lagu apa, rock, dangdut, itu di luar wewenang saya. Yang mulia, suatu ketika di lantai 15 di Barreskrim, itu kalau tidak salah hari ke-10 saya ditahan yang mulia. Saya dan Bambang Tri di PON di lantai 15. Saya berseberangan dengan Bambang Tri di sebelah kiri saya. Tiba-tiba ada penyidik mendatangi saya menunjukkan sebuah foto. Mohon maaf yang mulia, diperhatikan ya. Gus Nur, ini lihat foto ini. Ini foto tentara yang dituduh Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat Gus fotonya, ternyata jarinya 10, normal. Apa Gus Nur masih percaya dengan orang yang namanya Bambang Tri? Ini yang menunjukkan ke saya, ini penyidik yang datang ke rumah saya yang mengantarkan surat panggilan itu. Saya lihat fotonya, spontan langsung saya tunjukkan ke Bambang di sebelah saya. Mas, sama bilang ada pas pampres jarinya 4, dan itu 5 atau 10. Tiba-tiba saya dibentak sama Bambang Tri di depan penyidik itu. Apa maksud menunjukkan foto ini saya? Sambil melotot. Jadi sekujur tubuh saya seperti mendidih. Orang yang beberapa hari ini saya sayangi, saya cintai,
Bahkan saya banyak punya program untuk pemaslahatan dia. Bahkan gara-gara saya undang dia, saya di penjara, tiba-tiba membentak saya dengan melotot. Saya punya yang versi 4. Kenapa yang menunjukkan ini ke saya? Belum sempat saya jawab, Bapak Menteri ganti marah ke penyidiknya. Ngapain Anda menunjukkan fotonya di Gusnur? Ayo taruhan sama saya, bilang sama penyidik. Kalau dari nyampak kamu mau apa? Ini penyidiknya nonton ya. Saya tahu penyidiknya nonton, detail penyidik ikuti sidang ini. Penyidiknya jawab, ngapain taruhan? Saya nggak suka judi, merokok aja saya enggak. Ya tapi ngapain kamu menunjukkan foto ini ke Gusnur? Sejak itu yang mulia 198, 190 derajat paradigma saya terhadap Bapak Menteri berubah. Jadi saya jangan sangkut pautkan dengan Bapak Menteri, saudara jaksa ya. Tapi itu sudah selesai, saya tidak memaksa. Nanti kembali kepada Allah urusannya. Berubah saya. Oh begini ternyata karakter. Satu-satunya yang mengikat saya dengan Bapak Menteri itu hanya mubahalahnya. Karena saya takut mengingkari aturan yang berada di atas kepalanya itu. Majelis yang mulia, hari itu juga saya putuskan dalam hati sampai di sini hubungan kita dalam perjuangan dalam apapun. Dan hari itu saya memutuskan puasa bicara dengan Bapak Menteri. Dan hari itu saya memutuskan pindah selalu dipisahkan kamar. Dan hari itu saja hari itu dapat 10 hari ditahan. Saya sudah tidak pernah lagi bicara dengan Bapak Menteri. Tapi dia masih sering minta rokok ke saya. Saya hanya bicara sepatah-sepatah. Bukan berarti tidak pernah bicara, maksudnya sepatah, 2 patah. Tapi sudah agak penting. Tapi lebih banyak diamnya. 10 hari di tahanan Polda Jateng, 10 hari isolasi, berdua, sepatah saja tidak keluar kata-kata. Karena saya sudah merasa tidak ada yang perlu lagi dibicarakan dengan orang ini. Yang mulia, suatu ketika saya dan Pak Andika, Pak Ridho, siapa lagi waktu itu yang kita ketemu Bapak Menteri di Rutan, kuasa hukum meminta, Mas ada saksi enggak? Ada, pasti. Saya pastikan bahkan saksi saya. Saya langsung foto, Mas jangan pasti, insya Allah. Tapi Bapak Menteri nggak mau dan dia meninggalkan kita dengan sikapnya arogan. Jadi saya ini sudah terdolimi ya, oleh pasal, oleh hukum dan oleh Bapak Menteri sekarang. Ini bukan dalam cuci tangan, bukan watak saya cuci tangan itu yang mulia ya. Nah jadi seperti itu. Makanya kenapa kok sidang saya dicampur? Bahkan secara administrasi yang mulia, semua saksi ahli yang datang ke persidangan ini, Bapak Dr. Taufik, Rocky Gerung, dan Pak Aceh, secara administrasi yang biaya saya ya. Bapak Menteri sepeser pun tidak keluar biaya. Jangankan 100.000, 1.000 rupiah tidak keluar biaya secara administrasi. Jadi Bapak Menteri tidak punya saksi, tidak pernah menghadirkan saksi. Yang dia bilang pasti ternyata nggak ada. Jadi kita ini juga sering diperlakukan seperti itu. Anda ini saya suruh nyetak buku nggak dicetak-cetak, pengacara apa Anda ini? Ditinggal begitu saja di depan saya. Tolong jangan campur saya dengan Bapak Menteri. Dia orang, dia narasumber yang saya undang, isi di luar tanggung jawab saya. Kalau memang Anda memaksa saya kena imbas, nggak apa-apa, nanti hitungannya di Allah nanti di pengadilan akhirat. Yang mulia, saya tolong nanti sebelum yang mulia memutuskan, saya mohon baca pledoi saya dengan detail karena kemarin banyak yang saya loncati, banyak yang saya lewati yang mulia. Oke. Saya sebenarnya gini yang mulia. Penyidik pertama kali datang ke rumah saya menyerahkan surat panggilan. Saya tanya, apa kasusnya ini? Dipanggil lagi. Kalau masalah Bapak Menteri kan sudah diperdata itu. Enggak Gus, ini enggak ada hubungannya sama ijazah Bapak Menteri. Ini penodaan agama sumpahnya sampean. Mohon maaf Gus, saya nggak mau nambah musuh. Saya hormat sama Gus Nur, saya hanya menjalankan perintah. Penyidiknya nonton, datang ke rumah saya. Oh penodaan agama, iya. Jadi yang dituduhkan pasal berlapis, tapi dari awal sidang ditonjolkan.
menonjolkan adalah penodaan agamanya yang mulia. Ya. Penyidik bahkan sudah di depan saya di depan kuasa hukum mengaku Gus Nur saya tangkap, saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI. Ya, jadi Gus Nur saya tangkap positif menodai agama. Bahkan di BAP yang mulia tahu sendiri ada copy paste. Saya atas nama umat Islam tersinggung dan marah karena Al-Quran dipakai alat kebohongan bla 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 bla. Yang muncul kasus penodaan agama. Yang muncul di media penodaan agama. Yang dibangun framing atas diri saya Gus Nur penodaan agama, Gus Nur penista agama. Terus seperti itu. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya bagaimana si Sugitnur ini down. Dia langsung down dan dia bercerita mulai dari awal bagaimana perpecahan, bagaimana saling sikat antara dia. Dan ternyata kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh si Sugitnur, selain dari jaksa penuntut umum melakukan penzoliman menurut dia, dan ternyata juga dia disolimi oleh Bambang Tri, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Silakan sahabat-sahabat berkomentar seperti apa kasus atau perkembangan persidangan si Sugitnur berikutnya. Kita akan tetap mengikutinya, sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.